Salam Sobat Setia yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Sabda Setia. Susah, enak, tetap ingat Allah. Hari ini, Jumat 21 Maret 2025, Renungan Sabda Setia mengambil tema mencintai hidup. Didasarkan pada firman Tuhan dalam Yehezkiel 18 ayat 31 dan 32. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kehidupan yang Engkau karuniakan. Ajar kami untuk terus mau belajar menghargai hidup pemberian-Mu dengan tidak hanya fokus kepada perkara jasmani, tetapi juga mengarahkan diri kepada perkara rohani, yaitu kehendak-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah. Amin. Yehezkiel pasal 18 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan melihat kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Tema kita mencintai hidup. Sobat setia yang diberkati Tuhan, banyak orang menunjukkan pentingnya menjaga kehidupan, menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga keseimbangan hidup dengan menikmati wisata, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Di pihak lain, ada orang yang menikmati hidup dengan menjaga penampilan fisik, agar senantiasa terlihat prima. Mereka melakukan perawatan tubuh di salon kecantikan agar tampak bugar, sehat, dan segar. Tidak ada yang salah terhadap semuanya itu. Tetapi jika yang menjadi perhatian kita hanya dalam tampilan fisik dan mengabaikan kehidupan rohaniah, maka itu tidak benar dan bahkan akan membawa pada dampak kekekalan. Umat Tuhan di zaman Yehezkiel hidup dalam berbagai penyimpangan rohani. Mereka berlaku durhaka kepada Allah. Hukuman atas dosa dan pelanggaran mereka sudah dinyatakan oleh Tuhan. Hukuman Tuhan atas pelanggaran umat Allah tadi adalah kematian di ayat 31. Itu adalah ketetapan Tuhan. Kematian di sini dalam pengertian terpisah dari kasih karunia Allah selama-lamanya. Namun demikian sesungguhnya Tuhan Allah tidak menghendaki dan tidak berkenan melihat umatnya mengalami kematian dan penderitaan kekal. Umat Israel dikasihinya, Tuhan tidak berkenan melihat kematian umat yang dikasihinya itu. Tuhan terus mengingatkan umatnya untuk bertobat dan membuang perilaku durhaka dengan memperbaharui hati dan rohnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan secara total harus diperbaharui. Hati menunjukkan tempat di mana manusia berolah rasa yang akan dilakukan oleh Roh Tuhan sendiri. Tuhan menghendaki ada pembaruan hati dan roh manusia. Pertobatan bukan hanya ungkapan, perkataan, melainkan segenap hidup, baik pikiran, perasaan, dan perbuatan yang harus menunjukkan adanya perubahan hidup. Pertobatan memungkinkan umat mengalami kehidupan yang dikehendaki Allah. Bagaimana dengan hidup kita?
Apakah kita mencintai hidup? Jangan biarkan dosa tinggal dan menguasai hidup kita. Karena akhir dari kehidupan dosa adalah kematian kekal. Saatnya bertobat dan kembali hidup dalam kasih Allah. Dan mari kita terus mencintai hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa berharganya hidup yang Engkau karuniakan. Namun seringkali kami tidak mampu menghargai hidup pemberian-Mu, dan perilaku hidup kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kini ajarlah kami Tuhan, untuk mampu mencintai hidup dengan senantiasa bertobat dan hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Demikian sahabat setia firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan dan menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.